Baik, Ibu Merisa, kita lanjutkan pertemuan kita ya. Pada hari ini, hari Kamis 13 Maret 2025, di sesi kedua, kelas bimbel Mister IDP, kita membahas soal-soal UKP PPG tahun 2025. Ya, jadi soal-soal ini saya susun berdasarkan FR terakhir ya, pelaksanaan UKP PPG di akhir tahun 2024. Tadi kita sudah membahas sampai soal nomor 9 ya. Nomor 9 ya. Oke, sekarang kita lanjut Iya, soal nomor 10. Kita lihat di sini di underline you should pay particular attention to can be replaced as ya. Ini ya. Kita perhatikan tertulis di mana dia. Ya, ini semestinya di underline ya. Ya. Jadi yang di underline ini sama maknanya dengan yang mana seperti itu aja. As a food label is often nothing more than an advert to attempt you to buy the product. You should pay particular attention to the choice of word flavor. Yeah. As this may mean that the product contains chocolate flavor topping, for example, will not contain chocolate. So read carefully. Ya, jadi yang ditanya ya kamu ya, you should pay particular attention. Kamu harus memperhatikan kan seperti itu aja ya. Maka di sini yang bermakna kamu harus memperhatikan itu yang mana yang sama maknanya. Ya. You ought to understand. Kamu harus memahami. Ya, itu beda konteksnya ya. You can particularly comprehend. Kamu dapat particularly comprehend, memahami. Ya, ini yang sama ya. Kalau yang A sama E ini A sama B sama aja nih. You have to notice. Ya, kamu harus memperhatikan ya. Jadi yang pertama have to sama should itu dia sama maknanya atau lebih kurang sama. Notice, perhatikan gitu ya. Jadi notice juga bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. Jadi nomor 10 jawabannya Charlie. Kita lanjut teman-teman. Next question number 11. Ya. Ini adalah tentang tipek ya, ada tipek di sini. Jadi kalau dikatakan PCK itu sebenarnya diambil dari huruf ini, P dan CK. Ya, pedagogical content knowledge. Namun kalau dia lengkapnya ini sebenarnya ada T-nya ya, teknologi. Jadi istilah TPEC ini technological pedagogical content knowledge. Ya, pengetahuan, pengetahuan materi, pedagogi dan teknologi dalam proses belajar mengajar seperti itu. Ya, maka di sini PA-nya ini pedagoginya yaitu di sini ada unsur project based learning. Kalau ada narasi project based learning maka kita harus memikirkan ada something to create ya, sesuatu yang dibuat ya, dihasilkan. Activities that represent the implementation of TPEC in the project based learning are shown in number. Nomor berapa? Sini. Kita baca. The following are some activities in the classroom which its purpose is to enable students to what? To write. Ya, maka ini sudah sejalan dengan project ya, ada to write atau menghasilkan, membuat, menulis of historical place using tenses suggested correctly. Maka kita perhatikan di sini yang mana dia ada unsur kontennya atau materinya, lalu pedagoginya yang sesuai dengan project, lalu ada juga unsur teknologinya. Oke, tadi tentang apa? Ya, historical place. Ya, student collect information from their parents. Ya, student choose historical place. Student collect information about historical place. Ya, ini kan topiknya 1 dan 3 sama semua ini ya. Kita perhatikan ya, 1 dan 3 ini sama semua. Maka di sini sesuai dengan uh,
soalnya ya itu tentang pengintegrasian atau pengimplementasian TPEC harus ada unsur teknologi. Ya, maka kita yang paling baik itu adalah ya ada internet, teknologi internet. Kalau ini kan kurang efektif ini ya. Ya, ini student choose historical place ini kurang spesifik. Jadi ini yang lebih baik. Jadi nomor 3 ini yang mana mengandung nomor 3 maka jawabannya antara delta atau echo. Yang ada poin nomor 3 sini ya, nomor 11. Lalu kita lanjutkan. Jadi yang ini sudah tereliminasi, tinggal yang ini aja. Student draft their writing based on the generic structure of descriptive text. Student develop their writing based on the, into full draft and write it on Google Doc. Ya, ini kan topiknya sama ini ya, 4 dan 5. Dan juga ini. Students print their final writing and submit it to their teacher. Oke, maka di sini teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, dari yang 4, 5, 7 ini, ya, yang 7 ini tidak kita pilih karena apa? Karena di sini ini topiknya kan sama ini, 5 dan 7. Students develop their writing into full draft and write it. Nah, ini sama juga dengan penyelesaian tulisannya dan diposting di Google Doc. Jadi jawabannya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi karena sudah menggunakan teknologi tidak perlu di print out lagi, cukup di post di Google Doc. Jadi 3, 5, 6. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Ini cukup sederhana menurut saya tentang antonim ataupun sinonim. After a long period of silence, the frightened old man came in with guilty look. Ya, dengan tampak yang bersalah gitu ya, rupa yang bersalah. Itu sini adalah takut yang ketakutan. Dia ketakutan karena bersalah, maka di antonim ya. Ya, brief. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ini tentang problem-based learning. In the problem-based learning, teacher may encourage students to collect. Ya, ini proses collect ya, tahapan collect. The appropriate information from journal, YouTube, or other online resources to get clarification, problem solving. The activity belong to the phase of what? Ya, jadi ini tentang tahapan ya dari project based learning. Yaitu di sini dalam tahapan mengumpulkan informasi. Jadi kalau mengumpulkan informasi itu masuk tahapan mana ini kira-kira teman-teman? Kalau ini tidak ya, ini masih mengorganize atau membagi dalam kelompok. Ini bukan. Ini juga. Yang C ya, Sir. Yes. Ya, guiding individual and group investigation. Ya, investigation ya. Kalau mengumpulkan informasi kan termasuk investigasi ya. Seperti itu aja ya. Oke, silakan sampai nomor 13 teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Kita lihat dari mulai nomor 10 tadi ya. Sir, maaf, saya tadi agak tertinggal. Bisa scroll ke nomor 10 enggak? Oh, ini. Mau tahu jawabannya. Ini Iya, jawabannya you have to C ya. notice. Ya, tadi saya jelaskan Notice di itu apa sini. ya, Sir? Notice ini ya, di sini dia sebagai kata kerja. Ya, kamu harus memperhatikan.
Ya, have to ini juga synonymous dengan should. Ya, you should pay particular attention. Kamu harus memperhatikan hal-hal tertentu. Ya, ini you have to notice. Kamu harus memperhatikan juga. Coba ya, secara logika juga ini you can understand itu synonymous dengan you ought to understand. Ya, you can particularly comprehend, memahami, comprehend. Ini kan memahami ya. Ya, ini lebih kurang sama A, B dan delta ini lebih kurang sama. Tapi di sini disuruh perhatikan supaya tidak terkecoh gitu. Itu ya. Ada yang lain teman-teman? Ya, ya, terima kasih. Yuk. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik, kita masuk soal berikutnya. Ini tentang advertisement. Ya, tentang advertisement teman-teman ya, yang merupakan tampilan paling besar itu adalah merupakan tujuan utama ya, atau hal yang paling perlu diperhatikan. Experience it. Ya, nikmatilah gitu ya, atau lakukanlah. Oke. Okay? The function of the text is, fungsinya apa? Jadi advertisement ini termasuk salah satu dari jenis-jenis short functional text ya. Jadi ada teks-teks pendek, ada juga teks-teks yang 13 itu ya. Fungsinya apa advertisement? Berarti ya namanya juga advertisement. Untuk menawarkan, untuk menjual ya pembaca atau pendengar agar mau membeli atau memakai sebuah produk. Ya. To offer the readers more tour package. Oke. Di sini ada dikatakan more tour package. Apakah benar demikian? Kalau dikatakan logikanya teman-teman, kalau dikatakan more tour packages, berarti ya bisa juga bermakna ya sudah pernah apa, sudah pernah ikut gitu, atau ingin mengambil lebih atau mengikuti lebih ya. To tell the reader to contact the hotline. To tell the reader about the price. To explain about how to go to Bandung. Ini jelas-jelas salah kalau how to explain how to go to Bandung ya tidak perlu harga-harga lah. Biasanya ya naik bis apa atau naik kereta api apa. To invite the reader to join a tour. Ya. Oke, di sini jangan terkecoh ya. To invite ini ya bisa juga artinya mengajak. Ya. Nomor 14. Kira-kira apa jawabannya nih, teman-teman? Ada yang milih A ya? Ada yang lain? Ya, jawabannya ini Eko ya, teman-teman ya. Mengajak pembaca untuk bergabung dengan sebuah tur. Yang ini ya untuk yang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi walaupun nanti ujungnya dia memilih yang bukan yang besar ini tetapi di sini, tetapi itu tetap juga mengajak. Seperti itu. Ya. Atau membujuk pembaca untuk bergabung atau membeli sebuah paket tour. Gitu ya. Jadi jawabannya Eko. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 15. Nah, ini tentang coherent. Coherent ya pronunciation-nya ya. The text above is coherent, berkaitan atau sejalan. Maksudnya sejalan judul dengan narasinya seperti itu. Apa yang membuat ini sejalan atau berkaitan gitu ya? Ini different
font color, ya ini tidak apa ya, tidak tidak masuk. Mungkin kalau untuk pakaian bisa, tetapi ini tentang text. A title on top of it, a title. Ya, lalu bagaimana dengan yang ini, yang lainnya? Repeated word in each number, repeated word. Itu bukan juga. Maka jawabannya adalah ini ya, command and prohibition in it. Perintah dan larangan. Jadi nyambung dia. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini soal terakhir cukup panjang. Mari kita lihat ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kalau dia terutama soal-soal yang panjang, kita perhatikan terlebih dahulu the last sentence before the option. In line of Mr. Bayu teaching method and learning objective. Ya. Berarti sini nanti ada metode pengajaran dari Mr. Bayu dan juga tujuan pelajarannya. For the discussion text unit, ya teksnya tentang discussion. Jadi seperti itu teman-teman ya. Soal-soal UKP PPG bahasa Inggris ya PCK banyak dikaitkan dengan jenis-jenis teks. Ya tentu sedikit banyak itu bisa membantu kita memahami soal ya. Which of the following evaluation plan would be most effective in assessing? Ya, dalam hal ini menilai ya. Both content and pedagogical aspect. Ya, menilai. Oke, selanjutnya kita lihat tentang metode dan juga tujuan pembelajarannya. Ya, nanti ini dikaitkan dengan untuk menilai. Mari kita baca. Mr. Bayu, an experienced senior high school English teacher, is reflecting on his recent unit on discussion text. He has been using a variety of teaching methods, including group discussion, debates, and role-playing activities to engage students and analyzing and evaluating different perspectives on various topics. Ya, berarti ini sudah dilaksanakan, pengajarannya sudah dilaksanakan ya. He has been using. Ya, sudah dan sedang berlangsung ya. Present perfect continuous. Oke. Mr. Bayu is committed to continuous. Nah, ini berarti dia sama ya, nyambung. Dia ingin melanjutkan. Continuous improvement and wants to design a comprehensive evaluation. Nah, ini evaluation ya. Jadi evaluation, assessing ya itu synonymous. Evaluation plan to assess his student understanding of discussion text ya. Untuk menilai pemahaman murid-muridnya dari teks diskusi and their ability ya, perhatikan. Itu yang akan dinilai his student understanding dan juga their ability to participate effectively in discussion. Berpartisipasi dalam diskusi. Teksnya teks diskusi, lalu ada juga penilaian tentang partisipasi atau keaktifan dalam diskusi. Maka sehubungan dengan itu ya dan tujuan pembelajarannya ya, which of the following evaluation plan would be most ya, evaluasi yang mana yang terbaik yang akan dilakukan Tuan Bayu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Maka kita lihat opsi jawabannya di sini. Tadi kita ingat apa yang dievaluasi, pemahaman akan materi dan juga partisipasi mereka dalam diskusi tentang teks diskusi. Ya. Administer, melaksanakan written exam with multiple choice exam and short answer question focused on comprehension and analytical of discussion text. Ini bisa kita eliminasi enggak ini?
Apakah hal ini memenuhi apa yang tertulis di narasi Nah, soal, yaitu tadi ingin mengakses atau mengevaluasi pemahaman murid dan juga partisipasi mereka dalam diskusi. Ada kemungkinan ini jawabannya atau kita eliminasi? oh, eliminasi mungkin. Ya. Kita eliminasi ya, karena ini tidak memenuhi Iya. apa yang diminta soal. Ya, tadi apa yang diminta soal? Mr. Bayu is committed to continuous improvement and wants to design comprehensive evaluation to assess pemahaman murid-murid dari teks diskusi dan partisipasi mereka di diskusi. Kalau di sini tidak ada tentang pelaksanaan diskusi di sini. Kita lanjut. Conduct individual oral presentation where students present their understanding of particular discussion text and engage in a brief question and answer session. Eliminasi. Bagaimana yang lain kita eliminasi? Ya, eliminasi. Ibu Maria ya. Coba kita lewatkan dulu ya. Charlie, observe and evaluate students participation. Nah, ini langsung mengena. Observe and evaluate. Evaluate sama dengan assess. Ya. Ada ya ini. Taking into account their contribution to the discussion, their ability to support their arguments with evidence, and their respect for others' viewpoints. Ini komplit sekali. Ya, partisipasi di diskusi ada, dan juga ini tentang pemahaman materi sudah termasuk ya, karena di sini ada dikatakan tentang kemampuan mereka mendukung argumentasi mereka. Namanya teks diskusi itu kan mendiskusikan sesuatu hal, ada pros and cons di situ. Selanjutnya, assign a written essay where students summarize and analyze discussion text, highlighting key arguments and evaluating the effectiveness of the discussion. Walaupun ada di sini of the discussion, tapi tidak dinarasikan tentang partisipasi murid. Jadi ini paling mengena. Have students create a multimedia presentation summarizing a discussion text and incorporating their own analysis and evaluate the presentation engagement. Juga ini tidak ada tentang partisipasi peserta didik dalam diskusi. Jadi yang terbaik ini Charlie, teman-teman ya, Charlie. Ya, oke, baik. Kita masuk sesi diskusi, teman-teman ya, tanya jawab. Ya, silakan apa kendala atau apa pertanyaan disampaikan. Ini adalah sesi kita tanya jawab bertukar pikiran. Ya, just feel free to let me know ya. Silakan. Dan kalau bacaannya terlalu panjang begitu tuh rasanya ini susah memahaminya. Itu ya. Itu ya, Hmm. ya. Kayak soal nomor 16 nih kan penjelasannya di atas tuh Hmm. panjang banget. Terus kita kan harus menentukan mana kata kuncinya. Nah, Hmm. itu benar-benar apa ya? Harus fokus, nggak bisa apa ya? Oke. Nggak bisa ke distract sedikit pun gitu. Ya, jadi kayak apa gitu ya. Mungkin terlalu banyak yang perlu diperhatikan. Mungkin bisa seperti ini Iya, kadang teman-teman ya. Kadang sudah pernah saya terapkan ya. Ini tidak perlu dibaca karena itu sudah sebenarnya yang ini adalah pengulangan dari yang ini. Nah, coba kita baca ini aja sekali lagi ya. Mr. Bayu is committed to continuous improvement and wants to design a comprehensive evaluation. Nah, oke. Yang pertama kita sudah dapat di sini pahami bahwa soal ini tentang evaluasi yang komprehensif untuk menilai apa? Menilai pemahaman murid tentang teks diskusi dan juga partisipasi mereka dalam diskusi. Sebenarnya
Yang ini aja sudah kita sudah cukup paham, kita tidak perlu perlu ini. Kadang bisa seperti itu. Jadi kalau kita sudah cukup paham dari sini, ya seumpamanya nanti pada hari H seperti itu, eh, soal masih banyak, waktu sudah mepet, ya seperti itu aja teman-teman. Narasi-narasi awal tidak usah, itu dengan catatan tertentu ya, apa yang saya katakan ini. Ya intinya itu biasanya di kalimat-kalimat terakhir di sini. Ini kan sudah bisa ya, ya. Mr. Bayu mau menilai, mengevaluasi pemahaman murid dan juga partisipasi mereka, dan itu sudah terdapat di sini. Oke. Lalu yang kalau kita perhatikan ini kan bahasanya cukup bahasa-bahasa yang sederhana ya. Menurut saya ini semuanya bisa kita pahami ini. Iya, Sir. Jadi seperti itu. Oh, Mungkin iya. teman-teman ada beberapa soal tadi yang cukup panjang. Ya, kalau umpamanya agak blur istilahnya gitu ya, agak terlalu mengambang, ya fokus aja di beberapa kalimat terakhir. Coba kita lihat ke atas tadi ya. Kalau yang ini soal nomor 7 ini sudah terdapat di sini ya. Ya, di sini ada scaffolded activities, ini ada peer review session, ada di sini peer opportunities for students to present their work ini ya. Nah, present their work semuanya ada. Ya, ini yang satu lagi yang cukup panjang ya. Oke, kalau yang ini teman-teman, coba kita perhatikan ini ya. Ini kan ada tiga bagian nih panjang-panjang. Jadi sebenarnya yang ini adalah ya garis-garis besar dari yang ini. Given the diverse characteristic of students and the varied interest, what follow activities? Nah, ini kan dijelaskan sini interest yang beragam dan karakteristik yang beragam. Jadi di sini sudah ada tertulis interest. Nah, bisa juga kadang seperti itu. Kalau sumpahnya blank seperti itu teman-teman, pada saat mengerjakan latihan soal, ya kembali ulangi fokus di bagian terakhir ini. Kan sudah ada di sini ya tentang interest. Di sini perhatikan juga ya. Perhatikan juga kata-kata yang maknanya sama. To better match the input. Itu ada di aligned and selecting aligned. Itu kan sinonimus Selain itu dengan apa ya, Sir? sesuai, ini sama artinya dengan ini. Oh, saya nyari lurus sesuai ya. Apa? Align Iya, artinya apa, Sir? align itu apa? Yang sesuai juga artinya. Hmm, Hmm. sesuai. And selecting aligned procedure text. Jadi karakteristik soalnya seperti itu teman-teman ya. Tadi di soal terakhir itu kan seperti itu juga. Satu dia memakai kata assessment atau to assess. Satu lagi dia memakai kata evaluation seperti ini kan. Hmm. Di sini ini kan to evaluate, evaluation ya. Di sini to assess. Nah, kan sama-sama aja itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, teman-teman silakan. Tidak ada? Ya, Pak siapa Pak Abdullah ya. Pak Abdullah tidak mengerjakan hari ini. Biasanya Pak Abdullah nilainya cukup bagus. Mr. Abdullah.
Kemarin di exercise 4 hanya salah 3. Mr. Abdullah. Ibu Maria juga sudah ada peningkatan ya, sudah lebih baik skornya ya. Iya, Sar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Semakin ke depannya nanti saya yakin Bapak Ibu lebih memahami eh, bentuk-bentuk soalnya atau karakteristik soalnya. Ya, salah satu Oh kunci iya. kesuksesan Dan ujian itu banyak latihan seperti itu ya. Jadi juga pengulangan ya, pengulangan. Supaya tidak lupa perlu diulangi dengan rentang waktu yang berbeda. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman ya, ya, eh, di sekolah Bapak Ibu kapan mulai liburan menjelang Idul Fitri? tanggal 21. 21 udah ini. Sama, sama store saya juga tanggal 21. Hmm. Jadi kalau hari Senin masih tanggal 20 ya. Jadi kelas kita selanjutnya kita lanjut aja dulu teman-teman ya. Di tanggal 20 nanti Ya. kita bicarakan lagi apakah kita lanjutkan juga ke hari Kamis atau kita langsung libur dulu hingga beberapa hari menjelang sudah Lebaran ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Have a good night.